validasi. Agar tapi kita bisa nggak menyalahkan? Nggak bisa. Karena apa? Itu tendensi agama, tendensi teologi. Menunjukkan apa? Itulah yang maksud saya relatif. Tergantung agama apa yang kamu pegang. Contoh nih, masalah Yahudi aja. Contoh di dalam Al-Quran disebutkan apa? Ada Yahudi, walan tarda angkal Yahudu. Maksudnya apa? Satu sisi ada diskriminasi terhadap Yahudi dan Nasrani. Satu sisi orang paling dekat kerabatmu yaitu Yahudi dan Nasrani. Wah, ada apa nih dengan Al-Quran? Kan gitu. Menunjukkan apa? Kami juga punya historical masing-masing. Paling mudah masalah relatif itu, tahu nggak apa? Contoh perang salib ya. Perang salib itu paling mudah. Kenapa saya mengatakan relatif? Sejarah ini tergantung siapa yang ada di dalam sejarah tersebut. Orang Kristen yang mengibaratkan perang salib sudah pasti Islam yang salah di dalam narasi sejarah. Orang Islam yang ada di dalam perang salib sudah pasti Kristen yang salah di balik narasi. Menunjukkan kita yang berada di tahun 2024 belum tentu Kristen salah, belum tentu Islam juga salah. Menunjukkan apa? Kita cuma bisa konsumsi tergantung iman mana yang kamu pegang. Itu masalah filsafat sejarah absolut. Tapi perang itu terjadi nggak, Bro? Bukan. Tapi Maksudnya gini loh, gini Bang Alul. Satu. Yang disampaikan oleh dia ini itu gimana ya, saya katakan gini loh bro. Kalau kamu katakan pandangan sejarah itu relatif, sekarang coba saya tanya kamu ya. Kalau kamu tadi mengibaratkan dengan perang salib, ya, nanti kita hubungkan dengan Abraham ya. Perang salib ini ada dua pihak di sini. Kamu ngerti ya? Ada dua pihak, ada Muslim dan Kristen. Tentu mereka dalam memahami ini punya sudut pandang masing-masing. Itu benar, ya. Tapi ini nggak punya hubungan dengan Abrahamik dalam artian bagaimana? Mengenai Abraham itu yang pertama kali Yahudi, Kristen belum ada, Muslim belum ada. Artinya nggak boleh kamu bawa, gitu loh. Kamu udah salah di sini. Jadi kalau kamu menggunakan analogi itu, pemaparan itu untuk bahas Abraham yang tadi kamu gugat di dalam Torah, kamu literally wrong. Yang pertama yang mau saya katakan, ketika ada mengenai iman dan sejarah, yang pertama, kalau ada orang misalnya Agatha itu lahir pada tanggal 15 Desember, dia dibuktikan dengan akte lahirnya, ada datanya yang membuktikan bahwa dia lahir di tanggal itu. Nah, kemudian 300 tahun ke depan ada yang mengatakan bahwa Agatha itu lahirnya itu 5 Januari. Menurut apa? Menurut iman dan wahyu Tuhan. Percaya nggak kamu sama itu? Itu nggak akan percaya. Itu makanya analogi. Anda nggak akan percaya historical Islam kan? Karena apa? Di mana tendensius Anda sekarang? Kristen kan? Wajar. Makanya gini, makanya bukan masalah itu. Saya gini, kami sebagai orang Kristen, kami tidak menolak sejarah Yahudi, bro. Makanya kami mengakui Torah dalam kanon kami. Kamu jangan lupa, kami tidak membuang perjanjian lama. Jangan kamu lupa, Septuaginta, naskah-naskah Deuterokanonika, kami nggak buang, kami terima, ya. Jadi kalau kamu bilang bagaimana dasar sejarah imanmu dan lain-lain, kami menolak yang lain, ya jelas kami menolak yang sudah datang setelah kami. Tapi kami menerima sejarah yang kami sesuai dengan klaim kami. Misalnya, kami mengakui mengenai Abraham, kami mengakui Musa. Kami menerima itu, kenapa? Kami menerima sejarahnya yang tertua dari sumber awal. Kami nggak munafik. Jadi kalau kamu menggunakan analogimu tadi seperti ada dua belah pihak, itu opini bro kepada satu peristiwa yang sama. Tapi masalah Abraham itu tidak begitu, karena Kristen dan iman kamu belum ada pada masa Abraham itu. Ya kalau kemudian kamu mengklaim, ya kamu tinggal membuktikan klaimmu itu saja. Itu nggak bijak namanya. Tapi kalau kamu mengakui bahwa kita itu berbeda secara drastis, kamu tidak punya hubungan dengan iman saya, itu baru benar. Saya akui itu. Saya lebih menghargai itu. Saya lebih menghargai kalau kamu mengatakan kita berbeda. Makanya kamu ngomong apapun itu akan benar bagi saya. Kalau kamu mengatakan kita berbeda. Misalnya, Abraham dalam imanmu dan dalam iman saya itu berbeda. Saya akan mengaku itu.
Tapi saya tidak akan pernah mengatakan Abraham Yahudi dengan Kristen berbeda. Kenapa? Sumbernya sama. Kami sama-sama memegang Torah. Seperti kamu misalnya, kamu mengaku memegang Torah. Mana Torah yang kamu pegang? Jadi asumsi teologis bro, itu gak bakal pernah bisa membantah data sejarah. Itu yang mau saya minta dari kamu tadi. Kamu buktikan di mana gradasi, tapi kamu nggak bisa. Jadi kalau kamu bilang kita memang berbeda totally semuanya, meskipun memiliki persamaan fonetis, persamaan nama, tapi kita berbeda, saya akan mengiyakan pendapat kamu. Kamu ngomong bebas gimana pun, silahkan, itu iman kamu. Tapi kalau kamu mencatut-catut, kemudian memberi klaim, dan seakan-akan mengelaborasi Yahudi dan Kristen, kami berdiri di tengah. Kenapa? Kami bersumber. Gitu loh, ya. Oke, kita kasih kesempatan Damon. Iya, silakan. Udah kan? Nah, gini. Kita kan membicarakan ini ya, di balik semua story-story ini arahnya tetap ke Tuhan kan gitu. Ya, menunjukkan apa? Tetap antara beradunya tiga teologi ini, teologi Yudaisme, Islam dan Kristen, tetap arahnya terhadap Tuhan gitu. Menunjukkan gini, jikalau kebenaran itu dicari di arah histori ya, kita nggak akan bisa bantah Brahmana bro. Ketiga kita ini nggak bisa bantah Brahmana bro. Lebih awal validasi bro menurut mereka. Makanya saya bilang itu relatif, tergantung siapa dalam. Maksudnya gimana? Ketiga ini tidak bisa membantah Abraham. Ya kan mereka di luar Abraham. Tadi kan bahasa Abraham gimana sih? Kristen. Yang masalahnya Anda mengatakan tentang validasi sejarah. Yang Anda mengatakan kepada pandangan yang berbeda itu sifatnya konkret, itu gimana? Gimana itu? Secara ilmu filsafat logika histori itu gimana? Buktikan ke saya, ini rasionya Daman. Rasionya dirunutkan gini. Aman. Saya terima itu. Tapi ini diantara semua keagamaan. Di balik polemik, pola pikir manusia dalam menuhankan. Semuanya punya arah histori. Kalau kita mau ngomong Brahmana, misalnya kita bilang, oh Brahmana sudah tentu benar. Karena kami berada di awal. Kalah Brahmana sama Majusi. Dengan kitabnya Zen Avesta. Dengan umatnya Zoroaster. Apa kabar bro? Menunjukkan apa? Kebenaran ini bukan tentang sejarah bro. Karena apa? Tergantung siapa yang ada di dalam sejarah. Setuju. Seperti itu. Setuju. Saya setuju ketika Anda mengatakan demikian. Kenapa? Karena Kristen tidak pernah mengkritik Brahmana. Islam tidak pernah mengkritik Brahmana. Kenapa Islam mengkritik Kristen? Tanda-tanda yang besar untuk itu. Masalah pengkritikan itu, Yudaisme juga mengkritik Kristen. See? Oke. Karena apa? Ada klaim. Iya kan? Saya kan udah janji di sini, nggak akan bahas ke situ. Dah, siap. Iya, oke. Oke, fine. Itu tadi ya. Siap. Kristen setuju nggak mengkritik Brahmana. Islam setuju nggak mengkritik Brahmana. Gini ya, kalau saya merumuskan pola rasio. Kenapa Islam mengkritik Kristen dan Yahudi? Why? Tidakkah kalian bisa berdiri sendiri sama seperti Brahmana ini? Kristen itu tidak pernah mengkritik Islam. Sejarahnya pun Kristen sebentar. Oke, saya tahu. Kristen itu tidak pernah mengkritik Islam. Kenapa? Karena Islam belum ada. Tidak mungkin Soeharto mengkritik, tidak mungkin Soekarno mengkritik Soeharto. Relativitas. Tidak mungkin sesuatu yang belum ada itu dikritik. Pasti yang baru akan mengkritik yang lama. Yang lama tidak bisa mengkritik yang baru. Itu nanti akan kembali ke arah perdebatan ketuhanan itu nanti. Kalau Anda nah, ini emang kan kita lagi ke sini. Memang akan ke sini. Ini ranahnya nggak akan kemana-mana. Itu akan kembali kalau di dalam Islam fakta simbolik. Enggak gini loh bro. Enggak, itu akan kembali merunut cerita apa sih agama Nabi Adam tentang gini akan kembali aku di situ. Sebenarnya kamu tadi ngomongin ke Brahmana dan lain-lain. Come on, we are talking about Abraham, ya.
Gini loh, Bro, gini bukan bro. itu Dengar ibaratnya. dulu, Kalau dengar Anda dulu. bawa fakta yang Kita sifatnya kan tahu relatif, Tuhan, kita kan gini loh. bro, kita Kamu sadar tadi loh, kan kita umat mengatakan, modern di tahun 2024, bro. Kita nggak tahu apa yang terjadi masa lalu. Kamu bukan Bani Israel, saya juga bukan Bani Quraisy. masalah Yang tahu itu. apa yang dilakukan oleh Nabi Kamu Muhammad, kan yang tahu apa yang bertanya dilakukan Yesus dengan tentang sebenarnya. Abraham, ya kan? Kita ngomongin Abraham. Kalau ngomongin Abraham ya udah di sela-sela Abrahamik aja. Gitu loh, karena gini, interpretasi Tuhan itu didapatkan dari Abrahamik. Kalau berbicara agama Abrahamik. Kalau kamu lah perginya ke Brahmana, Mbak Alia, narasi saya paham nggak kira-kira? itu tidak monoteisme. Ya, narasi saya dari tadi itu dipahami nggak kira-kira? Itu yang benar. Kalau nggak diambil kesimpulan ya, satu kesimpulan. Baru saya, benar. Kita jangan ke kesimpulan. Karena dari tadi, maaf ya, argumentasi kamu itu nggak masuk kepada klaim kamu, bro. Nggak Jangan ini, ketawa-ketawa. iya. Bener Jangan ya, ketawa-ketawa. Sebentar Gini. ya. Sebentar ya. Maaf, saya potong dulu. Kenapa? Karena gini bro, tolong sekali aja Anda masuk gitu. Kita ini udah ngobrol nih bareng. Kamu kayak lari mau kemana? Aku dari tadi Abraham. Jangan bahas Brahmana. Karena gini, Anda merunutkan kebenaran itu di arah sejarah. Itu satu. Ya. Karena kami nggak bisa bantah sejarah tendensius ya pasti, iman. Kenapa kebenaran Abrahami, Begitu juga ujung-ujungnya ada pernyataan Mbak Agatha mengatakan kalian itu datangnya itu kan lebih terakhir gitu ya. Pasti gini loh, kebenaran Abraham itu ya pasti dirunut dari Abrahamik tertua. Kamu ngudeng nggak? Kebenaran Abrahamik ya dicari dari Abrahamik tertua. Jangan kamu lari-lari ke Brahma yang bukan Abrahamik. Kamu gagal. Oke, Elia, sorry. Kita kasih kesempatan dulu deh ya. Minum dulu bro. Santai karena gini ya. Saya santai banget. Nggak mau buru-buru. Karena gini ya, saya orang Abraham Islam, ateis, baru Islam lagi. Maaf, saya mute semuanya. Sorry, maaf saya mute semuanya. Forum saya ini bisa 24 jam bahkan saya hadirkan. Jadi jangan terlalu terburu-buru. Semua akan kita bahas, semua akan kita kupas dan saya suka untuk ini. Dan saya apresiasi kepada Daman. Kena mute sih Daman, saya mute, sorry Daman, saya mute ya. Saya apresiasi kepada Anda, saya mau, tetapi tolong, saya dari tadi berusaha meluk kamu loh di sini. Jangan lari dulu, jangan jauh dulu, kita fokus kepada yang pertama tadi. Allah itu adalah kasih, Allah itu maha pengasih. Nah kita balik ke At-Taubah tadi ya. Penjelasan kamu saya nggak tahu, agak ngambang kemana-mana, dengan banyak fakta yang mau saya ungkapkan, bahkan dengan fakta dalil kamu yang mengatakan andai 10 orang Yahudi saja beriman kepadaku, tetapi melalui penjelasan kamu di At-Taubah 29 kamu mengatakan bahwa mereka itu karena sudah mempertontonkan akhlaknya Islam sehingga mereka memeluk agama Islam. Kamu kamu agak sedikit disentil dengan hadis tadi. Ya, saya katakan bahkan hadis tadi pun itu membuktikan bahwa Yahudi itu hampir mustahil, saya katakan hampir mustahil untuk mempercayai dan memeluk agama Islam karena dengan adanya pertontonkan akhlak yang karimatullah. Karena ada apa? Embel-embel jizyah tadi. Oke, kita balik lagi ke situ. Silakan. Dibuka dulu mute-nya, Bang Daman, sorry, mute-nya dibuka dulu. Iya, enggak kedengeran. Kalau kita bermain ke arah apa itu sejarah keislaman, karena otomatis di balik dogmanya saya pasti ada namanya pendukung historinya saya. Oke. Nah, ada historinya saya itu dalam kitab Nurul Yakin membahaskan ibaratnya gini ya, Yahudi dan Nasrani ini punya jalur, tahu ya, semua pasti tahu migrasi ya. Sehingga ada pertukaran adat dan budaya, pasti tahu itu. Kamu ngomong Nasrani, jangan bawa Kristen ya. Mereka itu Yahudi dan Nasrani saat itu yang tak mengimani kedatangan Nabi Muhammad. Mereka punya jalan itu, nggak mesti ke negeri Islam. Ya, mau ke Eropa kan dia terserah. Tapi jalur perdagangan paling besar saat itu Syam. Yang itu dikuasai Bani Umayyah. Oke. Mereka datang untuk berdagang. Yang namanya berdagang dulu itu nginap dan tinggal. Oke. Karena ibarat gini, kalau kita merunut,
ini jahat kali nih Islam nih memberlakukan jizyah. Ya kalau ibaratnya mereka dipaksa tinggal. Ini ceritanya mereka kalau minta izin nih, aku mau tinggal lagi di sini nih, aku mau ke Eropa nih mau berdagang, silahkan. Jizyah nggak berlaku lagi buat Anda karena bukan negara Islam. Tapi arti jizyah ini karena dia datang ke negara Islam, bukan dipaksa. Sini kau masuk ke negaraku tinggal, bayar duit, enggak. Itu maksud jizyah di situ guys. Ya, jadi jizyah itu berlaku bagi orang yang memang mau masuk ke negara Muslim, silakan. Bukan dijemput untuk masuk. Agar tapi silakan tinggal di sini. Oh kalau tinggal ya udah jizyah buat kamu. Seperti itu. Oke. Jizyah itu ketentuan dari Allah kan, betul? Ketentuan dari Allah. Apakah dengan ketentuan demikian Allah menunjukkan kasihnya? Disitulah penunjukannya kasih. Enggak gini, itu saya tahu tendensi Anda maksudnya, kok bisa bayar biaya kehidupan kasih gitu, benar? Benar nggak? Jadi gini bro, seolah-olah Allah itu kayak tuan takur gitu di negara Islam ini ya. Siapa yang datang boleh, tetapi bayar pajak. Yang saya mau tanyakan, kalau ini memang dalilnya dari Allah, apa faedahnya uang bagi Allah? Apa faedahnya upeti bagi Allah? Nah itu dong, karena gini, ini yang jadi salah nih, masalah kan tadi kamu mengatakan, kan ini kan firman dari Allah kan, makanya saya bingung. Antara ini, maaf saya pertanyakan, antara ini oknum yang mengatasnamakan Allah atau Allah itu sendiri sih sebenarnya yang minta ini gitu loh. Ya kan? Why? Sebelum kita masuk ke situ, Allah tidak butuh. Gini, kita ngomong di balik permintaan maaf Anda kemarin itu ada yang sangat lucu dan saya ketawa ngakak jungkir balik, serius. Bukan karena Anda, ketika Anda mengatakan gini, karena sayang sama lu. Please lah bro, jangan nyembah batu. Di situ saya ketawa. Kan ada keagatan dalam permintaan maaf Anda. Betul. Saya mengakui itu sangat ikhlas. Enak sih. Tapi ketika Anda mengatakan menyembah batu itu menunjukkan apa? Itu Anda sebuah konsepsi yang Anda Pak Elia. Memang dia tidak bisa fokus. Memang tadi kan saya sudah bilang, saya sudah berusaha dia. Makanya dia akan lari kemana-mana. Udahlah nanti kita lanjut ke yang tadi. Oke, jadi jizyah itu tujuannya apa? Untuk memajukan Islam daripada bani-baninya, Bani Umayyah, Bani Quraidah, Bani dan segalanya. Oke, kemajuan di dalam saya mau compare satu hal. Di dalam kitab kami. Allah itu menurunkan hujan bagi yang baik dan bagi yang jahat. Itu di situ Allah menunjukkan kasihnya. Kenapa seperti ini? Di dalam Quranmu itu harus turun ayat At-Taubah 29. Jadi itu ayat berapa? Jadi kalau kamu ini udah kemana? Ini udah kemana? Saya udah berusaha balik loh ke masalah jizyah tadi. Saya justru balik dengan narasi Allah itu adalah Maha Pengasih. Saya mau tunjukkan kepada kamu, Allah kami itu Maha Pengasih. Dengan cara dia menurunkan hujan bagi orang jahat maupun orang yang baik. Tetapi kenapa Allahmu yang Maha Kasih, dia harus meminta upeti untuk setiap orang yang berada di negara Mekah, seolah-olah Allahmu ini adalah tuan yang berdiri atas suatu daerah. Sangat teritorial sekali Allahmu. Maksudnya ibaratnya kayak Germo minta ini kan, Germo ini minta, oi, mana storan gitu kan? Bukan. Kenapa saya katakan teritorial? Karena pertama kamu tadi menjelaskan, lah itu kan cuma yang ada di Arab, kan gitu loh. Karena makanya di sini jadi banyak sekali timbul pertanyaan, apakah Allahmu hanya berkuasa di Arab? Apakah Allahmu tidak berkuasa atas seluruh dunia? Karena dia sebagai pencipta seluruh dunia, kan gitu. Makanya saya bilang, penjelasan kamu itu akan menimbulkan ribuan pertanyaan dalam otak saya. Tapi itu beberapa saja. Ya. Dengan penjelasan kamu yang mengatakan itu hanya berlaku di Arab, tidak berlaku yang di tempat lain, betul kamu bilang itu? Bukan soal berlaku di Arab. Kalau Indonesia secara kanun, Islam, kan? kanunnya itu kanun Islam berlaku. Oh, itu juga berlaku di Indonesia? Kalau kanun Islam. Kenapa tidak diberlakukan sekarang? Why? Karena bukan kanun Islam. Kanunnya apa? Hak bebas.
Umat beragama di sini bebas. Bang Selisih, di-mute dulu Bang Selisih. Aduh, suara saya terganggu nih. Atau saya turunkan dulu. Bang Selisih, nggak bisa di-mute lagi. Oke. Kamu nggak konsisten ya dengan jawabanmu. Apanya yang nggak konsisten? Yang pertama, ini beneran ya. Saya tulis semua loh. Setiap statement kamu itu saya tulis semua, dan saya bahkan ingat setengah jam yang lalu perkataan kamu. Oke. Ya, kamu cenderung nggak konsisten dan berusaha lari. Saya dari tadi pengen meluk kamu dari tadi biar fokus pada yang mau kita bahas. Saya katakan, Allah kami itu menurunkan hujan bagi yang jahat dan yang baik. Kenapa Allahmu yang kamu tadi keberatan dikatakan dia Allah yang teritorial? Bahkan penjelasan kamu itu sangat teritorial. Ini hanya berlaku di tempat di negara Islam kan gitu kan? Makanya saya katakan, di manakah kasih Allah ketika dia harus memerintahkan untuk saling memerangi? Tadi penjelasanmu saling memerangi di situ ya konteksnya, bukan diperangi, nggak pasif, tetapi saling ya gitu ya. Kenapa Allah yang kasih itu mau membuat suatu aturan yang memaksa orang lain itu untuk saling berperang, dan kalau tidak setuju untuk itu harus membayar? Di mana kasihnya? Itu yang mau saya ulang narasinya. Ulang narasinya. Keren tuh tadi. Coba ulang. Oke. Di dalam ayat kamu ini kan jelas dia menarasikan dan memerintahkan. Ini perintah ya. Ini perintah ya. Perangilah. Oke, perintah. Betul? Bukan anjuran ya. Tetapi perintah. Oke. Dia memerintahkan orang saling memerangi berdasarkan penjelasanmu. Padahal di sini perangi terkesannya pasif menurut saya. Ya. Ya udah. Kitanya pasif, kafirnya pasif, dan nggak paham. Ininya yang Kan saya udah bilang itu adalah pemilahan dibalik siapa yang dibunuh dalam perang kan. Jangan sampai penjual ikan cupang juga dibunuh. Iya. Kalau dia bayar, kalau dia bayar jizya, kalau dia nggak bayar, nggak ada urusan. Jizya itu berlaku setelah ghanimah kan? Nggak ada urusan, berlakunya nanti itu. Usai perang nih, udah selesai. Oke, ada ghanimah tuh. Apa ghanimah? Pertukaran dulu pertama. Ibaratnya pertukaran daripada tawanan-tawanan. Udah selesai. Selesai itu, negara itu misalnya udah jadi jadi milik Islam. Misalnya penaklukan Rum oleh Bani Umayyah. Udah jadi milik Islam, baru berlaku jizyah. Bukan nanti dalam perang, woi kau bayar ini nggak bunuh. No. Narasi saya nggak kayak gitu guys. Jadi lain ini. Berarti ini perangi dulu baru membayar. Perangi dulu, dikuasai negara tersebut oleh orang Islam, baru jizyah. Gitu. Bekil untuk Allah yang Maha Kasih. Wow. Tujuannya apa? Kemajuan selanjutnya. Sudah diperangi, hancur-hancuran, suruh bayar jizyah, gitu maksudnya. Oh my God. Sudah diperangi, hancur-hancuran, terus suruh bayar jizyah. Tahu nggak studi perang gimana? Apa seperti itu? Ya, Timur Tengah itu tujuan perang itu bukan karena tendensi siapapun, penguasaan wilayah. Oke, Bani Umayyah itu bahkan sampai Kesultanan Al-Fatih yang menaklukkan Konstantinopel. Emang kalau kita berpikir manusiawi, jahat banget, negara orang dikuasai, benar. Tapi mau kayak mana? Ini namanya pengajaran. Ini namanya untuk membesarkan agama, mau kayak mana? Oh, ekspansi. Untuk ekspansi berarti. Untuk perluasan wilayah. Makanya saya bilang, saya nggak menuntut Anda paham. Silakan Bang Yusuf Abi. Enggak, karena gini. Sebenarnya gini ya. Ya saya paham, saya bahkan paham betul. Saya paham betul dengan penjelasan Anda. Cuman gini bro, saya mau membuka nalar setiap orang. Bisakah apakah, bahkan saya menanyakan kepada diri saya, bisakah saya menyembah Allah yang demikian ini? Silakan. Ini sangat bertentangan dengan hati nurani saya. Iya nggak, silakan. Kenapa karena saya yang katakan terjadi bertentangan dengan hati nurani saya? Historikalnya kan karena Allah yang kasih. Tadi kamu, ini statement kamu yang saya paling suka. Tetapi kenapa kamu bantah dengan penjelasan kamu? Tidak mungkin Allah yang kasih itu ada sesuatu yang tidak kasih dari dalam diri. Kalau dia memang mengasihi manusia, tentu jalan yang akan dia berikan itu bukan dengan cara memerangi, memaksa, tetapi apa? Apa yang tidak mustahil?
bagi Allah. Tinggal semua Yahudi nurut sama dia, percaya sama dia. Wah, kenapa tidak cara yang kasih? Tidak ada darah yang tertumpah, tidak ada pemaksaan. Tetapi apa? Hati setiap manusia itu diubahkan sendiri sama dia. Kenapa tidak bisa seperti demikian? Ujung gini, saya di sini kan nggak bisa yang namanya nanya balik ya, kan gitu. Boleh. Oh boleh dong. Saya juga Nah, nggak bisa nanya balik. ketika Nanya dong. mengatakan kan Nanya ada masalah itu, Tuhan kami kasih dari segalanya. Kita membahas perang itu ibarat gini ya, masalah yang namanya hubungan bukan intelektual, hubungan kenegaraan apa itu istilahnya? Hubungan kenegaraan. Ya, Diplomatis. bagaimana? Diplomatis. Oke, fine. Kita melihat ya sejarah Belanda datang ke sini yang mayoritas Kristen. Ya, kita melihat itu saja. Menunjukkan apa? Kita nggak bisa membawa agama dalam kediplomatisan. Paham nggak maksud saya? Saya nggak akan, kalau saya membawa agama, saya akan mengatakan, ibaratnya gini, pernyataan saya bakal gini, please, kalian, mohon maaf ya, mohon maaf kan? Saya akan mengatakan, kalian bodoh kali, udah dijajah Belanda, bawa Kristen ke sini, terus kalian membela mereka sekarang, membela penjajah, itu salah saya, saya tampar mulut saya. Karena tapi apa? Hubungan diplomatis nggak bisa dirunutkan dengan hubungan agama. Betul, saya setuju. Itu dia diplomatis saat itu antara Diplomatis Islam memang nggak ada hubungannya. dan Kristen dan bani-bani penyembah segalanya itu yang diperangi Islam, diplomatis, penguasaan wilayah, jadi nggak bisa kamu membawa keagamaan di situ karena gini ya, contoh ya. Kekristenan itu tidak pernah dibawa dengan cara diplomatis yang kayak kamu bilang. Tidak pernah. Otomatis umat Kristen dulu masa penjajah itu udah mati-matian dia bunuh. Ya. Loh, logikanya gini bro. Gini. Logikanya Gini gini bro. Ya. Kalau memang misi penjajah ke Indonesia, ini negara Kristen bro. Ya, ini fakta. Ini ceritanya Belanda nggak menang. Ceritanya. Gini bro. Kamu mengatakan Belanda tidak menang. Apa kabar dengan narasi sejarah 350 tahun di bawah? Tekanan kalau Islam menang, Belanda kalah. Artinya Belanda itu tidak menguasai. Sementara narasinya, gini, sebentar. Narasi Anda mengatakan ya bahwa Indonesia ini dijajah. Kalau memang demikian, kamu nggak Islam bro, hari ini kamu Kristen. Ini membuktikan bahwa Belanda itu datang ke Indonesia bukan mau ngasih memaksakan agama. Lo itu dong, faktanya begitu. Kemiut itu, daman, kemiut. Banyak ya Mbak Agatha, pahlawan. Nggak semua Islam, pahlawan Indonesia. Ada yang Kristen loh. Setuju. Berperang ini tujuannya apa? Diplomatis guys. No about religion. No. Ya. Perang itu bukan diplomatis bro. Diplomatis itu masih ranah diskusi. Perang itu menundukkan satu bangsa. Ya. Oke, apalah nama interpretasi manusia itu ya terserah lah. Oke. Gak tahu arti diplomatis. Substansialnya saja Kak Agatha. Kamu tahu nggak arti perang? Saja. Iya, kamu tahu nggak arti perang? Iya, itu perang di antara A dan B, bruk dah itu perang. Berarti angkat senjata kan, dua-duanya kan? Iya, gencatan senjata lah gitu. Oke. Yang kamu tahu sekarang ini apa? Iya. Yang kamu tahu sekarang ini Indonesia ini mayoritas apa sih? Muslim. Kamu bayangkan 350 tahun Indonesia di bawah pemerintahan Muslim. Di bawah pemerintahan Belanda. Itu narasi yang menurut saya itu kurang tepat. Kenapa? Karena VOC ataupun Belanda itu hanya berkonsentrasi kepada perdagangan mereka. Gencatan senjata itu terjadi juga. Loh iya. Karena ada suatu sumber daya alam yang mau dikuasai. Iya, murni bisnis itu. Murni bisnis. Murni bisnis. Oh, makanya itu Loh iya, VOC itu. Itu kantor dagang. Kongsi dagang lagi itu. dibela maksudnya nih. Lagi Di dibela. mana sih?
Enggak, maksudnya ini lagi dibela. Nggak pernah belajar sejarah. Bukan, Saya belajar sejarah tuh gini. Apa namanya itu, mengatasnamakan bisnis untuk menjajah. Itu yang saya pelajari dari sejarah. Bukan kalau seperti kamu mengatakan itu. iya, kalau kamu menyatakan bisnis dengan Saya cara tahu. menjajah, hari ini semua Indonesia ini bukan Islam. Sudah Saya mayoritas pastikan Kristen, semua Kristen. pasti. Kalian harus Menang. dipaksa. Dan Belanda ke sini tidak membawa Bukan kekristenan. gitu. Tidak membawa Kalau kekristenan. benar saya bilang. Ini Memang untuk memperluas wilayah Belanda itu sendiri. Kebenaran. Ini justru kebenaran. Ratu Belanda bukan karena Kristen, tidak membawa kekristenan Iya, mereka. Jepang Gimana datang sih? juga dengan alasan yang sama, disambut karena perdagangan. Belanda dan Jepang beda. Jepang Ya, bukan tapi perdagangan alasan ke sini Bapak disambut sama. karena dia Jangan mau tegang. membela Indonesia sebagai saudara tua. Dia menyatakan saudara tua. Loh, kamu gimana sih? Jepang nggak pernah pedagang, gimana sih? Jepang itu bukan berdagang, itu sekutu, itu yang hanya memboncenginya. Itu gimana sih? Nggak pernah. Belajar sejarahnya sampai nggak Di, sih? di mana Ibaratnya sih? Anda dalam pelajari Aduh. sejarah tahu indikasi nggak? Serius, tahu indikasi nggak? Non verbal dari balik sejarah itu Nggak tahu nggak? pernah. Nggak pernah ke sini, Jepang ke sini untuk dagang itu nggak pernah. Memang dia menyatakan, aku ini saudara tuamu, hei Indonesia di Asia. Tahu yang diberlakukan oleh Jepang nggak? Apa itu namanya? Romusa atau nggak? Tahu nggak Romusa? Tahu nggak? Loh, Romusa itu memang membangun untuk kekuatan militernya Jepang di Indonesia. Gimana sih? Ya, tahu kan Romusa? Jalan-jalan Tahu, untuk tahu. tahu, Tapi ini semua ya, tahu kita gimana. kalau ke Jepang itu nggak ada juga mau dia bawa agama ke sini. Iya, Ini alasan agama. mereka itu dibalik itu apa? Dan nggak bawa Nggak, agama. pastinya nggak ada urusan Jepang. dengan apa yang kita diskusikan. Bentar Bang J. Tetapi pastinya Iya. tidak ada hubungannya dengan yang kita diskusikan. Ini kan masalah agama. Jepang itu nggak pernah menjajah untuk memaksa orang untuk masuk agamanya. Itu mustahil. Itu bukan tujuan orang Jepang. Nah, makanya saya bilang kalau kamu lari ke Jepang itu lebih nggak nyambung. Memang. Nah, Nggak ketika ada kamu kan dari menarasikan awal dari Belanda, saya tidak membawa religi. loh, kamu tadi lagi gila ke Jepang kan? Kamu lagi mau ke Jepang kan? Makanya itu arahnya ke sana itu nanti. Ke Jepang apa? Arahnya kepada Nggak ada peperangan hubungannya. Islam itu di sana. Nggak ada Bani hubungannya Umayyah itu kita. dinasti kerajaan. Hubungannya? Hubungannya Nggak nyambung lagi kan? Nggak nyambung lagi. Jepang itu tidak ada menarasikan dia menjajah nggak usah orang ke untuk Jepang, ikut kita main ke arah agamanya. dinasti. Nggak usah, jangan ke Udah. dinasti. Ini tadi kamu bilang ke Belandanya dulu. Kamu bahkan kayaknya nggak belajar ya. Iya, Jadi saya lupa kamu juga belajar. nggak tahu. Terangin guru, silakan. Bukan saya mau terangin guru, dan apa yang mau saya narasikan lagi ke kamu, ketika saya menyatakan apa, kamu udah lari kemana gitu loh. Kamu terlalu loncat terlalu jauh. Kamu kayak main trampolin. Ya, makanya saya katakan, Belanda pure datang menjajah Indonesia itu mutlak untuk berdagang. Bukan untuk menyebarkan agama. Loh itu, karena kita tadi mau bawa ke situ kan, contoh kamu. Nah, kalau di dalam konteks ini, ayat Qur'anmu tadi apa? Itu kan terkesan, walau kamu dengan penjelasan yang sedemikian rupa, bahkan bukan terkesan lagi, secara normatif pun kita membaca, itu adalah perintah untuk memerangi. Supaya apa? Mereka itu takluk terhadap agamamu. Apakah cara kasih Allah demikian supaya orang banyak menyembahnya dengan memerangi, dengan pertumpahan darah, dan dengan akhirnya memaksa untuk membayar jizyah? Nah, itu Jadi sebenarnya alasan perlu perang ada. dalam Islam. Ya itu kan mau ditanyakan. Loh itu udah kita tahu. Alasan makanya turun ayat perang itu ya untuk apa? Supaya dia itu disembah banyak orang. Itu pemaksaan untuk menyembahnya. Mbak Agatha, Anda membicarakan internal saya loh. Justru saya Bahkan yang VOC lupa gitu. Bahkan Tapi VOC kalau membantu penyebaran Islam di Belambangan. Gimana sih? Iya. Kalau apa yang Anda pikirkan sedikit pun saya tidak menolak. Benar. Karena manusia bebas dalam berpikir. Contoh Data teman aja. NU Orang bisa online loh. katakan itu sayur, bisa katakan buah. Tergantung arah yang dia mau gitu. Ya. Tapi kalau kita membahas secara dinasti-dinasti itu bermain ke arah kedaulatan dalam Islam internalnya sendiri.
Tapi kalau Anda berpaham itu tentang yang tadi Anda narasikan, silakan, nggak apa-apa, nggak ada masalah. Dari sini bisakah 900 orang ini berpikir, adakah kasih di dalam diri Allah sampai dia harus memaksa orang lain untuk menyembah dia? Dan yang jadi pertanyaan saya lebih dalam lagi, dan yang satu lebih dalam lagi, ya, yang mau saya tanyakan kepada kamu, kenapa segini masifnya, Allah itu cerita perang Uhud meminta supaya dia itu disembah seluruh bangsa gitu? Boleh nggak? Bentar. Nggak gini, narasi Mbak Agatha tadi kan apa namanya itu kesimpulan Anda nanti kan ujung-ujungnya apa kan akan kembali ke arah framing, bukan penjelasan yang sebenarnya, ya kan? Jadi gimana coba? Apakah saya harus menerima semua kesimpulan Anda? Begini, Mbak Agatha, kesimpulan Anda itu. Ini kita nggak pada kesimpulan dong. Saya nggak mau terlalu cepat sekali langsung penetrasi ya. Saya lebih suka kita lagi masih membahas ini lebih dalam lagi ya. Kenapa? Iya, karena saya juga mau membuka nalar setiap orang. Mbak Agatha, kenapa? Setelah saya turun nanti, Mbak Agatha silahkan ambil kesimpulan tanpa ada saya. Enggak, saya nggak mau ambil kesimpulan. Saya nggak suka. Terlalu cepat kesimpulan, saya nggak suka. Ibaratnya Mbak Agatha, kalau di depan saya Anda memahamkan sesuatu yang tak sepaham, apakah saya harus rela, Mbak Agatha? Saat saya mengatakan nih, contoh nih, saya bilang Yesus bukan Tuhan, Anda nggak akan menerima. Nggak bagus saya ngomong itu di sini. Nggak apa-apa. Ayo kita bahas. Saya suka itu. Saya selalu buka room ini untuk itu kok. Orang banyak selalu mempertanyakan, bentar ya Bang Midun ya. Insya Allah nanti ada waktunya. Saya bahkan orang lain itu menghina-hina Tuhan saya juga, saya tanggepin kok. Saya selalu buka room ini, kamu tahu sepak terjang saya seperti apa. Iya. Ya? Oke. Bahkan orang itu sering mengolok-olok Yesus itu seperti apa. Saya akan berusaha menjelaskan itu dengan berbagai cara pendekatan dan nalar. Kenapa saya katakan dengan cara pendekatan nalar? Saya juga mau membuka nalar kalian. Ketika kalian mengatakan Allah Maha Pengasih, lalu bagaimana dengan ajarannya seperti ini? Ya, Allah menyebutkan Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Boleh dijelaskan? Boleh dijelaskan. Nah, Rahman itu terkhususnya kepada seluruh makhluk, baik Islam maupun itu, maksudnya apa? Pemberian rezeki, pemberian mereka keberkahan, itu daripada hal tersebut, itu Rahman. Rahim itu khusus buat orang Islam. Itu menunjukkan apa? Satu sih, Tuhan mencintai makhluknya semuanya. Tapi ke arah makhluk beradat namanya, al-adatu muhakkamah, adat, misalnya kayak contoh Timur Tengah ya, mereka itu paling serang itu. Yang namanya kedaulatan negara itu suka kali itu. Cuman kebetulan nih, setelah